Sementara itu pemirsa, selama persidangan kuasa hukum Peggy Setiawan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai seorang tersangka. Dan berikut poin-poin penting yang menjadi gugatan tim pengacara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Yang pertama adalah ciri fisik dan usia yang berbeda antara versi DPO yang disebarkan Polda Jawa Barat dengan versi yang ditangkap polisi. Peggy Setiawan dalam DPO polisi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi di tahun 2016. Ini artinya saat ini usia Peggy Setiawan sudah 30 tahun. Sementara menurut polisi, Peggy juga memiliki ciri fisik berambut ikal dan berkulit hitam. Sementara itu pemirsa, Peggy Setiawan yang ditangkap polisi saat ini baru berusia 27 tahun dan juga memiliki rambut yang relatif lurus. Inilah dasar yang menurut kuasa hukum menguatkan dugaan salah tangkap dan menimbulkan pertanyaan apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang masuk dalam DPO. Poin lain yang menjadi sorotan kuasa hukum Peggy adalah soal alamat. Kalau Peggy alias Peron yang dicari polisi disebut beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Berbeda dengan Peggy Setiawan yang ditangkap, dari berbagai kesaksian tetangga, Peggy sudah lama tinggal di alamat rumahnya saat ini, yaitu di Dusun 1, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Jawa Barat. Sementara di poin lainnya pemirsa adalah soal penetapan tersangka yang dianggap juga janggal. Menurut kuasa hukum Peggy, sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil atau diperiksa polisi. Meski saat itu rumahnya sempat digeledah, tiba-tiba di tahun 2024 ketika kasus pindah muncul kembali ke publik, Peggy ditangkap oleh polisi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan alat bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi bahwa dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan hal itulah yang dipertanyakan, bukti relevan dan sah apa yang dimiliki polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini juga yang dijawab oleh Polda Jawa Barat dalam persidangan di pra-peradilan. Poin selanjutnya pemirsa, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan kemana 2 motor keluarga Peggy yang sempat disita polisi pada tahun 2016 lalu. Kuasa hukum mempertanyakan relevansi penyitaan motor tersebut dengan kasus ini. Karena tidak ada laporan dari polisi bahwa motor ini jadi bukti dalam keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pemirsa, itulah sejumlah kejanggalan yang menjadi sorotan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dan hal ini juga yang menjadi dasar gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan.